Shalom, selamat sore ibu-ibu persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini ya Tuhan. Kembali kami berjumpa Tuhan melalui media virtual ini. Tuhan memberkati jika sebentar kami belajar firman-Mu. Tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu. Berkati saya yang menyampaikan, berkati persekutuan kaum perempuan yang ambil bagian dalam ibadah ini melalui media virtual. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Nya dalam tangan kuasa-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terdapat di dalam Yosua 20 ayat 7-9. Saya akan bacakan. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Gilead di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko. Mereka menentukan Bezat di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat sore hari ini. Firman kita pada sore hari ini terdapat di dalam kitab Yosua. Adapun kitab Yosua, kita mengenal tokoh yang bernama Yosua. Yosua berasal dari suku Efraim, dari keturunan Yusuf, cucu Elisama, anak Nun. Jadi setelah Musa dipanggil, maksudnya Musa dipanggil Tuhan, Musa meninggal, maka Yosua lah yang menggantikan Musa untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ini sekilas tentang Yosua. Judul bacaan sore hari ini dalam Alkitab diberi judul kota-kota perlindungan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu kota perlindungan? Kota perlindungan seperti yang tertulis di dalam kitab Yosua ini adalah tempat-tempat yang dikhususkan untuk seseorang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, sehingga ia bisa melarikan diri ke tempat tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada pertanyaan, memangnya ada orang membunuh kok tanpa sengaja? Di dalam kitab Ulangan terdapat satu contoh ketika orang membunuh itu tanpa sengaja, yaitu ada dua orang masuk ke hutan. Mereka menebang pohon, lalu mata kapak terlepas dan mengenai temannya lalu meninggal.
Ini adalah salah satu contoh seorang membunuh dengan tidak sengaja. Jadi ibu-ibu, pada waktu Perjanjian Lama, orang yang membunuh dengan tidak sengaja boleh melarikan diri ke salah satu tempat yang sudah dikhususkan. Dalam bacaan ini kita tadi sudah membaca, yaitu ada 6 tempat yang dikhususkan seperti tertulis di dalam kitab Yosua 20 ayat 7-9. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sudah sewajarnya atau sudah lazim apabila setiap negara itu memiliki instrumen penting, yaitu untuk memastikan bahwa kejahatan itu mendapatkan ganjaran, yaitu dengan adanya aturan, maka semua pihak dipastikan memperoleh keadilan. Di hadapan hukum tidak ada perbedaan kelompok, golongan, dan ras. Hukum memandang semua manusia adalah setara di hadapan hukum, juga di hadapan Allah. Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum pasti menghasilkan sanksi. Untuk itulah kehadiran penjara menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap pelanggar hukum akan ditempatkan di sana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat satu hal yang berbeda dari nas kita hari ini. Jikalau suatu negara mendirikan atau membuat banyak sekali penjara, yaitu untuk memenjarakan setiap orang yang melakukan kejahatan. Tetapi di sini di dalam dalam kitab Yosua yang kita baca ini, Tuhan malah menyuruh bangsa Israel itu membangun kota-kota, membangun kota perlindungan, yaitu tempat untuk mereka yang membunuh tanpa sengaja dan tanpa direncanakan. Tujuannya agar supaya si pelaku pelaku pembunuhan yang tanpa sengaja ini bisa berlindung di sana dan bebas dari tuntutan darah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita melihat bahwa ada perbedaan antara hukum pada waktu itu yang Tuhan sendiri berikan kepada Yosua untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel, bahwa Tuhan itu sangat menghargai hasil karya ciptaannya, yaitu salah satu adalah manusia. Sehingga di sini keadilan Tuhan yang berlaku, keadilan Tuhan yang bertindak. Tuhan tahu mana yang harus dihukum dan mana yang tidak dihukum. Tuhan lebih tahu bahwa seseorang itu melakukan pembunuhan itu tanpa disengaja, sehingga itu bukan satu perbuatan jahat di mata Tuhan karena seseorang itu melakukan pembunuhan itu dengan tidak sengaja. Tetapi kita melihat realita di bangsa kita, mungkin bukan cuma di bangsa kita, tapi seluruh bangsa di dunia ini, bahwa mereka menerapkan tidak bersalah sekalipun, tidak sengaja sekalipun, pelaku itu harus dihukum, entah itu ringan atau berat. Karena di dalam hukum bangsa kita mengenal bahwa mungkin ada satu di dalam mungkin kitab hukum pidana, atau saya kurang tahu, kurang paham, tapi intinya ketidaksengajaan adalah sama dengan kelalaian. Jadi mungkin pasalnya melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan nyawa orang lain melayang, kurang lebihnya seperti itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita di sini melihat keadilan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang karena dilakukan tidak sengaja, sehingga Tuhan juga mengampuni, dan hukum ini diterima langsung juga dari Tuhan
oleh Yosua dan diterapkan oleh bangsa Israel, sehingga pelaku pembunuhan yang tanpa disengaja mereka tidak akan dihukum mati, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk melarikan diri ke tempat perlindungan yang sudah dikhususkan, yaitu ada 6 tempat tadi yang sudah saya bacakan. Namun bukan berarti si pembunuh bebas berkeliaran. Tujuan dari kota perlindungan adalah agar pelaku bisa menemukan keadilan. Pertama, dia harus jujur kepada tua-tua kota. Dia harus mengaku sudah membunuh, tetapi secara tidak sengaja. Jika penuntut tebusan darah mengejar, maka pembunuh itu tidak akan diserahkan ke tangannya. Sebaliknya, rapat umat dan para imam akan mengadili kasus itu dengan seksama. Ada 2 prinsip yang ingin ditunjukkan dari nas ini, yaitu yang pertama, Tuhan setia kepada keadilan. Yang kedua, perlindungannya selalu ada sampai keadilan berdiri tegak. Dia melindungi si pembunuh yang tak sengaja, namun dia juga memberi ruang kepada keluarga korban untuk mencari keadilan. Penetapan kota perlindungan memberi jaminan bagi pelaku pembunuhan selamat dari mereka yang menuntut tebusan darah. Kekerasan yang berkepanjangan harus dicegah demi kebaikan manusia sendiri. Jika tidak demikian, konflik pasti berlanjut dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Penegakan hukum perlu diberlakukan supaya semua pihak diberi kesempatan sama untuk berbicara dan menyampaikan kebenarannya. Aksi main hakim sendiri bukanlah sikap umat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berpihak kepada keadilan? Apakah gaya hidup kita itu sudah mencerminkan bertindak adil di dalam menilai sesuatu? Apakah kita masih sering mudah menilai segala sesuatu dengan kacamata kita, bukan seperti kacamata Tuhan? Seperti kita lihat bahwa Tuhan memberi pengampunan kepada orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, sekalipun itu secara manusia pembunuhan adalah suatu kejahatan yang besar. Apakah kita sudah geram juga ketika melihat kecurangan, atau jangan-jangan kita sudah terbiasa dengan semua kepalsuan hukum? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bahkan kalau kita mendengar berita, mungkin nonton TV, banyak sekali berita-berita kriminal, pembunuhan sana sini. Bukan lagi pembunuhan yang tidak disengaja, tapi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, bahkan secara sadis. Bukankah ini menandakan bahwa banyak sekarang orang-orang yang tidak lagi bertindak adil, tidak bisa lagi menguasai dirinya, sehingga yang menjadi hakim sendiri? Sedangkan Tuhan adalah Allah yang sangat menghargai ciptaannya. Bahkan Tuhan di dalam perjanjian lama memberikan hukum bahwa orang yang membunuh tanpa sengaja itu diampuni dan bisa bebas dari tuduhan apabila imam besar yang bertugas pada waktu itu sudah meninggal, sehingga
mereka pelaku pembunuhan tanpa sengaja ini boleh kembali dengan tidak dihukum. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keadilan adalah sebuah hal yang utama dalam jiwa kekristenan. Alkitab mengajari kita bahwa Tuhan sangat peduli soal keadilan. Sudah seharusnya kita pun sebagai umatnya peduli kepada keadilan dan melakukan apa yang adil di dalam kehidupan kita, sehingga sungguh kita boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat dan dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi contoh bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjadi warga jemaat Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita, melalui perhatian kita kepada orang lain, sehingga kita tidak mudah lagi menilai orang lain secara kacamata kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.